Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, untuk mata pelajaran PAI kali ini kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe ya channel Dua Putri, dan jangan lupa tekan loncengnya. Menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku serta perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Seberapa pentingkah menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Sebagaimana ayat di atas sudah jelas diketahui bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu. Itu merupakan janji Allah. Jika kita memiliki ilmu, niscaya Allah akan meninggikan derajat kita. Itulah pentingnya, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, "Thalabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya ialah menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Dari hadis di atas kita ketahui bahwa baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dalam hadis lain, Mu'adz bin Jabal berkata, "Tuntutlah ilmu, mempelajari ilmu karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarkannya untuk keluarga adalah taqarrub." Berdasarkan hadis di atas sudah dapat kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu merupakan jihad di jalan Allah. Begitulah pentingnya menuntut ilmu. Maka sudah jelaslah kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Apakah setiap ilmu itu wajib dituntut? Tentu saja tidak, karena ada beberapa ilmu yang dilarang oleh Allah. Yang diwajibkan hanya menuntut ilmu yang bermanfaat, baik itu merupakan manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang menjadi penyakit dalam agama dan memiliki kecenderungan untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Maka dari itu, menuntut ilmu ini dilarang. Seperti contohnya ilmu sihir, ilmu perdukunan, serta ilmu-ilmu lain yang akan menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Ada beberapa hadis tentang menuntut ilmu. Yang pertama diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lalu hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Yang pertama, orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar. Yang kedua, orang yang diberi Allah hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain." Hikmah di sini adalah dimaksud dengan ilmu. Dari 3 hadis ini sudah kita ketahui bahwa
Menuntut ilmu itu sangat penting karena ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan akan dilipat gandakan oleh Allah nanti pahalanya di akhirat, dan akan diberi kemudahan oleh Allah menuju jalan ke surga. Berdasarkan dalil di atas, maka dapat kita ketahui bahwa perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik. Baik itu perubahan tingkah laku maupun perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Menuntut ilmu yang pertama merupakan ibadah. Setiap umat muslim diwajibkan untuk beribadah seperti salat, puasa, sedekah, dan sebagainya. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah yang agung dan utama. Dan yang namanya ibadah tentulah memiliki nilai pahala tersendiri. Yang kedua merupakan dasar dalam beramal. Ilmu yang kita tuntut merupakan dasar atau landasan untuk beramal, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jelaslah dari dalil di atas bahwa apapun yang kita amalkan harus memiliki ilmu. Ketiga, mendapat pahala besar. Dalam sebuah hadis yang sudah familiar, yang artinya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah pahalanya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut sangat terkenal dan menunjukkan bahwa ilmu memiliki pahala yang besar. Bahkan saat kita sudah meninggal pun, pahalanya masih mengalir kepada kita. Keempat, mengangkat derajat manusia. Memiliki ilmu yang banyak tidak hanya akan membuat kita lebih terpandang dan dihargai, namun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, tentu suatu anugerah yang besar bagi kita. Ketika Allah mengangkat derajatnya, tidak ada kebanggaan yang lebih hakiki dibandingkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ilmu itu berharga. Ilmu memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan harta dalam kehidupan ini. Bila kamu memiliki harta, maka kamu akan menjaganya agar tidak hilang. Sedangkan bila kamu memiliki ilmu, maka kamu yang akan dijaga oleh ilmu tersebut. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencuri, tetapi kita mengetahui bahwa mencuri itu adalah dosa, maka kita akan mengurungkannya. Nah, itulah pentingnya ilmu, bahwa ilmu itu sangat berharga sekali. Dia akan menjaga orang yang memiliki ilmu tersebut. Itulah pembahasan tentang menuntut ilmu. Selanjutnya, silahkan Anda jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskanlah beberapa contoh ilmu yang tidak boleh dipelajari. Kedua, coba kamu kemukakan bagaimana pendapatmu tentang maraknya ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat yang begitu digemari di kalangan anak-anak hingga dewasa, seperti TikTok dan lain sebagainya. Ketiga, siapa saja ilmuwan Islam yang kamu ketahui serta karyanya. Sekian dulu pembahasan materi kita tentang menuntut ilmu. Jangan lupa like dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.